Perkenalkan, nama saya Primus Berlian, NIM 191041683, kelas A1, Makul Manajemen Operasional, dosen Adi Mursalin SEMM. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan untuk UAS bagian A. Berapa kali saudara hadir kuliah melalui Google Classroom? Jawabannya 10 kali. 2. Apa saja yang sudah Anda pelajari mengenai manajemen operasi 1? Saya sudah belajar banyak, mulai dari pengertian manajemen operasi, strategi operasi, kemudian manajemen persediaan, dan lain-lainnya. 3. Apa tugas terstruktur yang Anda buat? Jelaskan. Menjawab soal-soal, kemudian membuat video rekornya. Link videonya dikirim ke Google Classroom. Baiklah, saya akan menjawab soal bagian B nomor 1. Jelaskan peranan manajemen operasi dalam peningkatan daya saing perusahaan pada persaingan usaha yang semakin kompetitif. Jawab, tugas manajemen operasi adalah mengatur dan mengawasi semua aktivitas operasi perusahaan seperti perancangan produk, perancangan proses dan kapasitas, pengalokasian sumber daya, dan lain-lainnya. Semakin baik manajemen operasi dalam menjalankan aktivitas-aktivitas di atas, maka akan semakin meningkatkan daya saing perusahaan, sehingga perusahaan tersebut dapat menjadi pesaing utama dalam usaha. 2. Kenapa saat ini ada kecenderungan industri farmasi atau MNC, multinational company, melakukan proses merger atau akuisisi? Jawab, alasan untuk memperkuat struktur keuangan karena industri farmasi memerlukan dana modal yang sangat besar untuk penemuan obat baru atau drug discovery. Penemuan obat baru biasanya membutuhkan waktu 5-20 tahun, membutuhkan dana yang sangat besar. 3. Apa yang dimaksud dengan organisasi? Organisasi adalah kumpulan dari elemen-elemen orang, teknologi, informasi, struktur, tujuan untuk melaksanakan usaha produktifnya. Organisasi adalah orang-orang yang usahanya harus dikoordinasikan, tersusun dari sejumlah subsistem yang saling berhubungan dan saling bergantung, bekerja atas pembagian kerja dan wewenang, serta mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai. 4. Sebutkan pentingnya manajemen operasional untuk bidang-bidang fungsional lainnya. Jawab, A. Berkaitan dengan desain operasi, pengawasan sisi penawaran. 1. Manajer pemasaran dapat memahami kemampuan dan keterbatasan produksi atau operasi. B. Manajer keuangan dapat merencanakan ekspansi, kapasitas, kebutuhan modal, aliran kas, dan lain-lainnya. C. Para akuntan dapat menghitung akuntansi biaya, harga pokok pabrik melalui auditing dan pengawasan produksi dan persediaan. D. Manajer personalia dapat mengetahui kompleksitas desain pekerjaan, training, keterampilan yang diperlukan secara seleksi karyawan. Baiklah, nomor 5 untuk bagian B nomor 1. Sebutkan 5 tanggung jawab keputusan utama di dalam manajemen operasi. Jawab, 1. Proses sangat menentukan apakah perusahaan bisa survive, tidak untung atau rugi. Proses yang panjang akan meningkatkan cost. Sebaliknya, makin sederhana prosesnya akan menurunkan cost. 2. Kapasitas sangat penting untuk menjamin kontinuitas supply. Kalau demand besar, maka kapasiti harus besar. Inventory atau persediaan merupakan sumber daya yang menganggur dan memberi nilai lebih jika sudah dijual. Inventory tidak boleh terlalu tinggi karena dapat mengganggu cash flow, tetapi juga tidak boleh terlalu rendah karena sangat berisiko tinggi bagi perusahaan. 4. Quality cocok dengan tujuan penggunaan, bisa membangun kepercayaan. 5. Manpower merupakan uncrewed assets, harus menguasai teknologi.
Baiklah, saya akan menjawab soal bagian B nomor 2. Setelah Anda membuka link tersebut di atas, materi-materi apa saja yang dapat Anda pelajari? Jawab. Saya menjadi tahu bagaimana sejarah MO, saya tahu pengertian MO, serta komponen-komponen lainnya dalam manajemen operasi. Untuk nomor 3 ada 73 video. Nomor 4, jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen persediaan. Kenapa manajemen persediaan begitu penting bagi perusahaan? Jawab. Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan, menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Beberapa manajemen persediaan adalah mulai dari cara memperoleh persediaan, menyimpan persediaan, hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Persediaan di sini memuat arti beragam, bisa berupa bahan baku, bahan pembantu, barang dalam proses, barang jadi, bahkan suku cadang. 5. Apa yang dimaksud dengan just in time? Apa manfaat just in time bagi Anda sebagai mahasiswa dan bagi perusahaan? Just in time artinya adalah tepat waktu. Manfaatnya bagi kami mahasiswa adalah membuat segala aktivitas menjadi lebih efektif dan efisien. Sedangkan manfaat just in time bagi perusahaan adalah kemungkinan perusahaan sebisa mungkin dibuat tidak menyetok atau memiliki persediaan, sehingga perusahaan diusahakan memiliki persediaan nol atau mendekati nol. Hal ini karena jika posisi perusahaan seperti itu, biaya persediaan juga tidak akan dikeluarkan. 6. Sebutkan dan jelaskan metode-metode peramalan yang dapat digunakan oleh perusahaan. Jawab. A. Peramalan kuantitatif. Peramalan yang menggunakan satu atau lebih model matematis dengan data masa lalu dan variabel sebab akibat untuk meramalkan permintaan. B. Peramalan subjektif atau kualitatif. Peramalan yang menggabungkan faktor-faktor seperti intuisi pengambil keputusan, emosi, pengalaman pribadi, dan sistem nilai. Beberapa perusahaan menggunakan satu pendekatan dan perusahaan lainnya menggunakan pendekatan yang lainnya. Pada kenyataannya, kombinasi dari keduanya merupakan yang paling efektif. 7. Bagaimana cara Anda meningkatkan produktivitas tenaga kerja karyawan di perusahaan yang Anda pimpin? Jawab. Saya akan memberikan jaminan kepada karyawan atas keselamatan kerja, gaji dan bonus, promosi jabatan dan lain-lain, namun disertai dengan menerapkan disiplinitas kerja. 8. Apa yang dimaksud dengan kapasitas produksi? Jawab. Kapasitas produksi adalah suatu tingkat yang menyatakan batas kemampuan penerimaan, penyimpanan, atau keluaran dari suatu unit, fasilitas atau output untuk memproduksi dalam suatu periode waktu tertentu. Kapasitas produksi menentukan persyaratan modal sehingga mempengaruhi sebagian besar dari biaya. Kapasitas produksi menentukan berapa jumlah permintaan yang harus dipenuhi dengan menggunakan fasilitas produksi yang ada. Nomor 9. Apa kesan-kesan Anda mempelajari manajemen operasi 1 secara daring dan manfaat apa yang Anda peroleh belajar manajemen operasi 1 melalui daring? Jawab. Belajar manajemen operasi secara daring merupakan hal yang sangat sulit karena sebagian besar materi tidak dijelaskan oleh pengajar sehingga membuat kami mahasiswa sulit untuk memahaminya. Setelah belajar manajemen operasi, saya bisa mengerti materi-materi seperti sejarah, pengertian manajemen operasi, pengertian manajemen persediaan, dan lain-lainnya. Terima kasih.